Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah dengan Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang harus kita syukuri karena ini adalah nikmat dan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Karena kunci kebahagiaan seorang hamba adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Maka kebersamaannya dengan ilmu selalu dinanti, selalu dibutuhkan, dan selalu membutuhkan rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Karena tanpa rasa syukur, ilmu itu akan jadi bumerang. Ilmu itu akan menjadi wabal, akan menjadi hal yang akan menyerang kita. Karena semua nikmat yang tidak disyukuri itu, Allah berfirman, Inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih, dalam surat Ibrahim ayat 7. Oleh karena itu marilah syukuri ilmu kita dan jadikanlah ilmu tersebut benar-benar ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar maklumat atau knowledge atau data yang tidak diamalkan sama sekali. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu jaga syahadatain kita, jaga la ilaha illallah, jaga tauhid kita, dan jaga spirit kita berittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir sekali lagi, jangan lupa untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, sosok yang peduli dengan kita di sirat nanti, dan mendoakan kita agar kita selamat. Maka ingatlah selalu hal itu dan penuhi haknya. Dan salah satu hak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih bersama Abdullah bin Zubair di hadis yang cukup panjang. Hadis yang sangat menarik ya, sangat menarik dan penuh dengan faedah, faedah yang sangat berharga. Makanya pelan-pelan dan pelan-pelan. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama hadis tersebut. Dan kita sudah sampai di
keterangan mengapa Az-Zubair punya banyak hutang. Kenapa Az-Zubair radhiyallahu ta'ala punya banyak hutang, dan hutangnya banyak sekali, 2,2 juta 2,2 juta kurang lebih. Dan ternyata jawabannya terungkap dalam hadis ini. Jadi sekali lagi, hadis ini jamaah sekalian menceritakan bagaimana Zubair berada di perang Jamal, lalu beliau memanggil anaknya Abdullah, dan beliau mengatakan bahwa hari ini yang terbunuh kalau tidak terbunuh dalam kondisi zalim atau terbunuh dalam kondisi terzalimi, dan aku merasa aku akan terbunuh dalam kondisi terzalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini, dan yang membuat atau diantara yang membuat aku kepikiran, yang paling berat bebannya bagiku adalah hutang-hutangku. Apakah menurutmu hutang-hutangku itu cukup untuk dibayarkan dengan harta kita, menyisakan harta kita? Lalu beliau sampaikan, juallah aset kita dan bayarkanlah hutang aku, wahai anakku. Lalu juga Az-Zubair memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga bagi anaknya Abdullah bin Zubair, cucunya. Dan singkat cerita, kata Abdullah, Az-Zubair memberikan wasiat kepada beliau untuk menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut. Dan beliau berpesan, wahai anakku, kalau engkau nggak mampu membayarkan hutang-hutang itu atau sebagian hutang-hutang itu, maka mintalah pertolongan kepada Maulai, mintalah pertolongan kepada penolongku. Lalu Abdullah bin Zubair bingung, siapa Maulai itu? Ya abati man maulak, wahai ayahku, siapa maulak, siapa penolongmu? Lalu beliau menjawab, Allah penolongku. Jadi mintalah pertolongan sama Allah. Lihat, bukan minta pertolongan kepada makhluk di awal. Beliau nggak mengarahkan kepada si A, si B, si C, si D. Beliau mengarahkan anaknya untuk minta pertolongan kepada Allah. Dan coba kita bercermin, apakah kita sudah memiliki konsep seperti ini? Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah, tidaklah aku menghadapi kesulitan dalam membayarkan hutang-hutang ayahku kecuali aku minta kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, ya Maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdiyah, wahai penolongnya Az-Zubair, Allah subhanahu wa ta'ala, lunasilah hutang-hutangnya, maka Allah lunasi hutang-hutang tersebut. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta manusia niatnya untuk bayar, niatnya untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut, addallahu anhu, kata Nabi SAW, Allah akan lunasi hutang-hutangnya tersebut. Sekali lagi, pelunasan hutang itu bukan ditentukan banyak atau sedikitnya hutang seseorang, tapi seberapa ia punya niat baik, niat ikhlas, niat tulus untuk bayar, dan seberapa dia isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu ternyata benar, Az-Zubair radhiyallahu ta'ala meninggal, dan beliau tidak meninggalkan emas dan perak, dinar dan dirham, kecuali beliau punya tanah di beberapa titik, di antaranya di Ghobah, sebuah lokasi dekat kota Madinah dari arah Syam. Lalu punya 11 rumah di Madinah, punya 2 rumah di Basrah, punya 1 rumah di Kufah, dan punya 1 rumah di Mesir. Dan ternyata penyebabnya adalah wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi anna rajula kana ya'tihi bil mal fayastaudi'uhu iyyahu fayaqulu Zubair la walakin huwa salafun inni akhsha alaihi dhai'ah. Apabila ada seseorang datang kepada beliau
untuk menitipkan uangnya atau tolong disimpan sebagai amanah, maka Zubair nggak mau. Kata Zubair, lah, nggak, saya nggak mau. Namun ini jadi hutang aja, karena aku khawatir ada miss atau terpakai atau sia-sia dan lain sebagainya. Dan kita sudah jelaskan kenapa Zubair merubah dari wadi'ah ke qard atau salaf. Masih ingat jemaah? Karena dari satu sisi, kalau simpanan, kalau amanah, jika uang itu hilang atau berkurang tanpa ada kelalaian dari yang dia amanati, maka dia nggak mengganti. Jadi kalau uangnya berkurang atau hilang tanpa ada kelalaian dari yang diamanati, tidak ada kelalaian dari yang megang amanah tersebut, maka dia nggak ganti. Tapi kalau hutang, jika uang itu berkurang tanpa ada, walaupun tanpa ada kelalaian dari yang berhutang, ganti apa enggak? Ganti, dia harus ganti. Maka akad hutang lebih menguntungkan bagi si pemilik uang, lebih safety bagi si pemilik uang daripada akad wadi'ah atau amanat untuk dijaga. Maka Zubair radhiyallahu ta'ala memilih opsi yang kedua, yaitu hutang, agar pemilik uang tersebut mendapatkan opsi yang terbaik, akad yang terbaik, walaupun di waktu yang sama lebih memberatkan Az-Zubair radhiyallahu ta'ala. Ya nggak? Benar kan ya? Dan itulah levelnya orang-orang beriman, para sahabat. Bagaimana kita memberikan opsi yang terbaik bagi saudara kita, bagi teman kita, walaupun konsekuensinya itu lebih meribetkan kita. Tapi kalau kita mampu, kasih opsi itu ke saudara kita. Oh, tapi Anda capek dong, ya apa-apa. Pahala hadirin. Bukan, jangan sampai mental kita ngezulimin orang, nyusahin orang, bahkan bawa kabur uang orang. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Semoga Allah jaga kita dari sikap seperti ini. Justru kasih opsi yang paling bagus bagi pemilik uang tersebut. Jangan justru mental kita itu tadi manfaatin orang. Jadi kalau orangnya polos, lugu, nggak ngerti, fulusnya uangnya banyak, kita manfaatin, nggak boleh. Justru kasih opsi yang paling bagus. Makanya itu hal yang perlu kita camkan. Itu hal yang perlu kita renungkan hadirin. Dan kita tahu yang Zubair sangat dipercaya oleh banyak pihak. Sangat dipercaya oleh banyak pihak. Gimana enggak, beliau hawari Nabi SAW, orang yang sangat loyal dengan Nabi kita SAW. Dan itulah Az-Zubair radhiyallahu ta'ala. Dan dicatat dalam sejarah bahwa yang mengamanati uangnya atau yang berwasiat biar Zubair yang ngatur beberapa urusan harta mereka, di antaranya ketika misalnya mereka meninggal dunia, terus masalah waris segala macam, itu di antaranya adalah Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud. Ya nggak heran kalau hutangnya jadi banyak gitu loh. Wong yang nitipi yang ngamanatin tuh
orang-orang kaya seperti Uthman, seperti Abdurrahman bin Auf. Gak heran hutangnya sangat banyak akhirnya. Jadi selalu menginginkan yang terbaik buat orang lain itu penting, hadirin. Selalu memberikan yang terbaik atau memberikan opsi terbaik buat orang lain. Walaupun bagi kita agak ribet, agak lebih panjang sedikit, lebih lama sedikit, lebih nyusahin lah secara. Tapi kita mampu, kita bisa. Kasih opsi itu. Itu mentalitas yang harus dibangun. Harus pelan-pelan ngebangunnya. Akhirnya akhirnya hutangnya banyak. Jadi bukan beliau butuh uang atau hobi ngutang sana hutang sini akhirnya utangnya 2,2 juta. Enggak. Ini karena diamanati dan nggak mau rugiin orang, dan lebih tinggi dari itu ingin kasih opsi yang paling bagus buat orang. Jadi oleh karena itu jangan punya mental egois, hadirin. Apalagi kita ngaji, kita belajar, atau oportunis, hanya mau kalau nguntungin duniawi kita aja. Kalau nggak nguntungin duniawi kita nggak mau. Begitu kita udah dapat dilepeh gitu loh, ditinggalin orang. Kenapa? Bagi kita dia udah nggak nguntungin lagi. Itu nggak bagus punya mental begitu. Nggak bagus. Mukmin itu dijelaskan para ulama, in anta akramtal karima mallaktahu wa in anta akramal laima tamarrada. Kalau Anda berbuat baik kepada orang yang mulia, Anda baru saja menjadikan dia hamba sahaya Anda. Dan kalau Anda berbuat baik sama orang yang buruk, dia akan ngenunjak. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang yang mulia, orang yang punya kelas, orang yang baik, maka dia akan merasa punya hutang budi kepada kita. Maka dia akan berusaha bayar tanpa hitung-hitungan. Sehingga dalam beberapa sikap dia kayak hamba sahaya. Hamba sahaya kan nggak dibayar segala macam. Itu orang mulia tuh. Kalau dikasih kebaikan, dia akan ingat terus, dan dia akan berusaha balas. Dia akan berusaha balas, dan dia nggak hitung-hitungan. Seperti hamba saya kan nggak digaji, nggak di apa. Dan hamba saya kan punya majikannya. Tapi kalau kita berbuat baik sama orang yang buruk, dikasih hati, minta jantung, hadir. Nah itu mah bubur ayam ya, dikasih hati maksudnya. Kalau hati minta jantung, nanti ampela sama, bedakan hati sama hati ya. Kalau hati itu lebih cocok ke bubur ayam sama nasi uduk deh. Aduh, kita lagi jam 6 pagi lagi kita bicara nasi uduk sama bubur ayam, agak-agak ini ya, agak-agak lapar begini ya. Jadi itu orang yang buruk tuh gitu, kalau dikasih hati tuh minta jantung dia. Nggak puas ya. Dan begitu udah itu ditinggalin kita nih. Nah itu kita nggak boleh punya mental gitu. Orang kalau baik sama kita harus ingat terus, nggak boleh lupa. Aib kita lupa. Karena kan disuruh bersyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur sama manusia. Jadi itu hal yang penting. Nah, kita lanjutkan. Wama waliya wama waliya imaratan qat wala jibayatan wala syai'an illa an yakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ma'a Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tidaklah beliau memikul tanggung jawab dalam kepemimpinan atau bahasa kita memegang sebuah amanat dan jabatan imarah untuk
yang berkaitan dengan jabatan. Wala jibayatan, dan mendapat jibaya, tahsilud dharaib, itu jibaya atau kharaj. Jadi mendapatkan sesuatu ya dari dharaib, mungkin pungutan dan seterusnya yang legal. Ila an yakuna fi ghazwin ma'a Rasulillah SAW ma'a Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Kecuali harta tersebut itu diletakkan dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berjuang bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Uthman. Jadi ini keutamaan dari Az-Zubair. Keutamaan dari Az-Zubair. Bahwa tidaklah dia mendapatkan atau beliau mendapatkan harta kecuali beliau berikan di jalan Allah. Beliau nggak ambil buat diri beliau sendiri. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab barakatil ghazi fi malihi hayyan wa mayyitan ma'an Nabi SAW wa wulatil amr. Berkahnya seorang pejuang di dalam hartanya ketika dia hidup dan ketika dia telah wafat bersama Nabi SAW dan wulatil umur, pemerintah yang sah. Jadi berkahnya seorang pejuang dengan hartanya. Makanya sebagian ulama memberikan faedah dari hadis ini, dari penggalan ini, berkahnya seseorang yang berjuang dengan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk bantu orang. Itu hal yang penting. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu, hendaknya kita renungkan. Beliau kalau dapat sesuatu, dan sebagian orang mengatakan khususnya yang sensitif, tapi yang nggak sensitif juga dalam riwayat beliau infakkan. Kan jadi apa, megang jabatan kan sensitif tuh. Atau jibaya atau kharaj atau dharaib, mendapatkan apa ya enaknya ya, beberapa pemasukan untuk kas, itu beliau nggak ambil dan beliau kasih pihak lain. Beliau kasih pihak lain. Bahkan beliau pernah jual rumah, lalu dan harganya tuh agak aneh. Tapi orang mempertanyakan, kok di harga segitu? Apakah engkau bodoh? Beliau berkata, kalian tahu saya nggak bodoh, tapi ini untuk di jalan Allah, kata beliau. Dikasih untuk di jalan Allah. Kalian tahu saya nggak bodoh, ini untuk di jalan Allah.
Jadi hadirin Allah muliakan, tidaklah beliau dapat uang kecuali beliau infakkan. Makanya beliau nggak punya dinar, nggak punya dirham waktu meninggal. Kan tadi beliau nggak ada dinar, nggak ada dirham. Yang ada hanya tanah. Karena semua beliau berikan. Semua beliau berikan. Semua beliau berikan. Jangankan fakir miskin, hadirin. Jangankan fakir miskin. Dalam riwayat sampai sebagian orang-orang kaya yang memberikan beliau amanat untuk misalnya memberikan amanat dan ketika meninggal dan seterusnya beliau yang urus, itu sampai sebagian orang kaya seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu ketika beliau diamanati sebuah atau beberapa atau sebagian aset mungkin atau harta mereka, itu yang beliau kasih ke ahli waris mereka itu dari uang beliau. Adapun uang merekanya dijaga. Itu Masya Allah banget sih. Ini orang kaya nih, Uthman bin Affan. Terus Abdurrahman bin Auf kan kaya. Itu masih belum keluarin uang sendiri gitu loh. Ya gimana buat orang miskinnya? Gimana fakir miskinnya? Gimana anak yatimnya? Gimana orang-orang yang tua dan sepuhnya? Ini orang kaya. Udah nggak usah pakai duit ini ke ahli warisnya, nggak usah pakai uang ayah kalian, pakai uang saya aja. Uang ayah kalian aman gitu. Az-Zubair, ya makanya nggak heran jadi 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga radhiyallahu taala anhum. Nggak heran beliau jadi salah satu dari alul hili wal aqd, dewan syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya mentalnya begini. Jangankan yang miskin, yang punya uang aja dikasih sama beliau. Jadi hadirin Allah muliakan, semuanya beliau berikan di pintu-pintu kebaikan, di jalan-jalan kebaikan. Makanya itu tadi Imam Bukhari menulis bab itu ketika membawakan hadis ini. Wajah khususnya ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, gunakan di jalan Allah, gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Itu juga nggak dibawa mati, hadirin. Kata Ali bin Abi Thalib, apa? Harta itu kalau kita pakai buat maksiat atau harta itu haram, azab. Dan kalau harta itu halal, hisab. Jadi pastikan dihisab, artinya kan pas halal kan dihisab. Dan itu nggak mudah. Nabi SAW bersabda, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai akan ditanya tentang 4 perkara, diantaranya wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya, dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia habiskan. Gimana dia habiskan? Jadi kita yang dikasih, diamanati harta, diuji dengan harta, gunakan buat kasih orang yang membutuhkan, kasih orang yang bersport, di jalan-jalan ilmu, kasih penuntut ilmu dan seterusnya yang butuh.
Kalau kita tahu ada orang yang nggak mampu bantu, tuh lihat Az-Zubair bin Awam nggak mati kelaparan juga kok, hidupnya mulia dan menginspirasi kita sampai hari ini. Bayangkan orang yang terinspirasi oleh yang dilakukan Az-Zubair bin Awam, berapa pahala yang beliau dapatkan radhiyallahu ta'ala. Coba kalau nyimpen uang gitu, emang udah menginspirasi? Enggak, udah banyak yang kayak begitu gitu. Kalau punya uang terus beli A, beli B, beli C, dan kita nggak butuh itu, udah banyak yang kayak gitu dan nggak menginspirasi juga. Kalaupun menginspirasi biar punya banyak uang dan punya barang-barang itu, dan itu skopnya kecil aja. Ini 15 abad masih menginspirasi kita, dan itu berarti pahala. Makanya bayangkan, makanya banyak hutang dalam tanda kutip, bukan karena hobi ngutang, bukan karena lifestyle, enggak, karena merubah amanat jadi hutang, lalu apa yang beliau punya dikasih lagi. Makanya beliau meninggal nggak punya emas dan perak, nggak punya uang. Ini anaknya sendiri yang cerita, ayah saya nggak punya uang, uangnya habis untuk ngasih. Beliau punya tanah, itu pun nanti dijual untuk bayar dalam tanda kutip hutang yang beliau sendiri nggak butuh sebenarnya, untuk kebaikan yang punya uang saja. Dan ini menunjukkan jalan-jalan kebaikan tuh banyak, hadirin. Aku ini bukan ulama, ustadz, ya udah punya uang nggak, alhamdulillah, ya udah gunakan. Hafalanku tuh lemah, ya udah tetap berusaha menghafal semampu kita. Anda punya aset, gunakan aset itu untuk pintu-pintu kebaikan, untuk bantu orang, ke pintu-pintu hidayah, biar orang tuh dapat hidayah, pahalanya ngalir terus. Jadi pintu kebaikan tuh nggak satu, nggak dua, ada banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok biidznillah ta'ala, jika Allah memudahkan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum meminjam uang ke orang tua untuk mendaftar haji, mengingat antrian porsi haji semakin panjang? Dalam hal ini kondisi orang tua mampu dan dengan perjanjian pembayaran dicicil per bulan. Terima kasih, jazakallahu khairan wa iyyak, dan jazakallahu khairan. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, haji itu wajib bagi yang mampu, sebagaimana surat Ali Imran ayat 97. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan termasuk hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi ke Baitullah dalam rangka mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan salah satu kemampuan yang dijelaskan oleh ahli tafsir dan ahli fikih adalah kemampuan finansial. Kalau kita nggak mampu, maka kita tidak wajib.
Dan mampu di sini sebagian ulama memperinci mampu untuk sampai di sana lalu bertahan hidup di sana dengan tidak ngerepotin dan bergantung sama orang, lalu meninggalkan bekal buat yang ada di tanah air, yang menjadi tanggungannya, yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi kalau punya anak, ya kita mau pergi 40 hari itu anak itu dipenuhi kebutuhannya. Itu kurang lebih salah satu kriteria, salah satu ya, karena yang mampu tuh panjang dan riwayatnya banyak, dan ada yang sahih dan ada yang tidak valid beberapa riwayat, tapi maknanya benar. Tapi yang perlu kita ingat, bedakan nggak mampu dan nggak mau gitu loh. Bedakan nggak mampu dan nggak memprioritaskan. Ada orang sebenarnya mampu tapi nggak mau aja ke sana, atau sebenarnya mampu tapi nggak memprioritaskan. Aku tuh nggak punya uang, kan bagi yang mampu, iya memang kita nggak punya uang, tapi coba kalian kita lihat barang-barang di rumah deh. Kenapa beli ini? Kenapa beli ini? Kenapa beli ini? Kenapa beli ini? Kenapa? Dan itu kalau barang-barang itu di total dan itu bukan kebutuhan primer, kita bisa 3 kali bolak-balik mungkin. Gitu. Ada yang bisa 5 kali bolak-balik. Kalau dari awal tuh diprioritaskan. Kita punya barang harganya sekian, ada orang tuh jual satu barangnya itu bisa haji 2 kali bolak-balik, satu barangnya, karena barangnya mahal. Jadi benar, cash nggak punya tapi barang-barang Anda banyak, dan waktu itu beli sendiri, ya beli sendiri, itu bisa beli. Haji Allah minta sekali seumur hidup aja nggak berangkat gitu. Ada orang nggak pernah berangkat haji padahal atau dengan alasan nggak punya uang, tapi itu tadi mobilnya kalau dijual itu bisa buat 5 kali bolak-balik, ada 10 kali bolak-balik. Tapi kan aku butuh mobil, setuju butuh mobil, tapi apakah harus yang semahal itu? Kebutuhannya apa sih ini? Kan ada yang lebih murah, kenapa nggak jual aja, lalu uangnya pakai buat daftar haji, lalu beli lagi mobil sesuai kebutuhan kita di angka yang lebih murah. Bisa kan? Kan kita nggak harus punya mobil yang angkanya sekian. Itu poin. Saya tahu ada orang-orang yang naik haji, dia jual mobilnya yang harganya nggak sampai 200 juta, beliau jual, lalu dia beliau daftarkan haji, lalu beliau mau beli mobil yang harganya 60 juta, 70 juta, bisa kok. Bisa. Allah cuma minta 1 kali aja, yang wajib sekali aja seumur hidup, masa nggak bisa? Apa kita nggak punya beban gitu ya, ngelihat barang-barang kita nih, saya punya ini, tapi kita belum haji. Kalau kita wafat besok gimana? Lusa gimana? Sedangkan kita belum haji. Jadi itu yang perlu kita camkan. Nah, kalau hutang gimana? Dalam kasus ini, kalau bisa ada jaminan, biar kalau ada apa-apa aman. Jadi hutang, kalau bisa itu tadi, kasih misalnya surat rumah, pokoknya ada apa-apa bilang ke orang tua kita ini ya. Karena Nabi kan juga rohan, Nabi juga pakai jaminan ketika beliau menjaminkan baju perangnya. Dan semoga Allah mudahkan rezeki kita. Karena memang beda berapa bulan daftar aja biasanya itu beda, tahun estimasinya tuh bisa beda 1, 2, atau 3 tahun di beberapa daerah. Padahal yang satu daftar bulan A, bulan sekian, yang satu lagi daftar beberapa bulan aja, itu dampaknya luar biasa.
Allah taala bisa. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga hidayah, atau semoga Allah menjaga hidayah kita dan Allah tidak cabut karena kebodohan kita. Ini bisa disampaikan. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.